Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Wid dan teman-teman. Di sini saya sendiri, Vincentius Olivian dari Matara, NIM 19B10056 akan menjelaskan tentang struktur komposit, yaitu yang tertuju pada balok komposit. Pada pembicaraan kali ini, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai definisi dari struktur komposit, lalu ada keuntungan, lalu ketiga ada contoh balok komposit, lalu ada shear konektor, lalu yang terakhir ada contoh soal yang diberikan pada akhir slide nanti. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi struktur komposit. Struktur komposit itu merupakan struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk suatu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Struktur komposit, struktur konstruksi struktur baja komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua material ataupun lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga nantinya menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan memanfaatkan kemampuan kedua material tadi, maka jika digabungkan untuk memperoleh masing-masing keunggulan dari baja dan beton, didapatkan suatu konstruksi yang ideal, aman, ekonomis, kuat, dan tahan lama. Selanjutnya, balok komposit ini memiliki kaitan yang erat dengan shear stud atau penghubung geser. Di sini ada gambar dari penghubung geser atau shear stud. Penghubung geser ini menjadi sangat penting karena merupakan komponen yang menjamin terjadinya sistem komposit antara balok dan baja sehingga tidak ada slip yang nantinya terjadi di antara keduanya selama masa layan. Masa layan itu selama sudah jadi itu tidak ada slip. Lalu selanjutnya keuntungan struktur komposit. Yang pertama yaitu keuntungannya dari penghematan berat bajanya. Lalu yang kedua penampang balok baja dapat lebih rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekakuan lantai yang meningkat. Lalu keempat panjang bentang untuk batang tertentu dapat lebih besar. Lalu yang kelima atau yang terakhir kapasitas pemikul beban serta itu ikut juga meningkat. Keuntungan struktur komposit penghematan berat baja itu sebesar 20-30% seringkali bisa diperoleh dengan memanfaatkan semua keuntungan dari sistem si kompositnya itu tadi. Pengurangan berat pada balok baja ini biasanya memungkinkan pemakaian penampang yang lebih rendah dan juga ringan. Keuntungan ini bisa banyak mengurangi tinggi bangunan bertingkat banyak sehingga diperoleh penghematan bahan bangunan yang lain seperti dinding luar ataupun tangga. Selanjutnya ada contoh balok komposit. Berikut ini merupakan balok komposit. Yang pertama itu ada gambar di dapur, ada balok komposit yang di tengah-tengah ini. Lalu di ruang tamu, di sebuah ruang tamu juga dapat dikombinasikan dengan balok komposit. Selain menambah kekuatan, di sini juga menambah segi estetik. Lalu yang ketiga ini ada sebuah bangunan bertingkat yang menggunakan balok komposit. Dari ketiga gambar ini dapat dikatakan komposit itu mengapa? Karena yang pertama itu terdiri dari dua material, yaitu uh, in, uh, pada gambar itu memiliki dua material yaitu balok baja dan plat yaitu beton. Lalu memiliki shear konektor atau uh, stud penyambung yang tadi sudah diterangkan itu tertanam pada ketiga gambar ini. Nah, ini adalah shear konektor yang tadi sudah kita bahas. Kita akan bahas lebih detail lagi.
Sirkonektor itu berfungsi untuk menahan gaya geser yang menyebabkan plat beton di atas profil baja tidak bergeser satu sama lain. Nah, yaitu dengan gambar A. Sedangkan jika tidak diberikan sirkonektor akan terjadi pergeseran. Jadi perbedaan penggunaan sirkonektor dan tidak menggunakan itu perbedaannya sangat signifikan setelah sudah jadi bangunannya. Dalam arti ketika menggunakan sirkonektor itu tidak terjadi pergeseran pada suatu bangunan yang sudah siap pakai atau sudah jadi. Tapi yang tanpa sirkonektor suatu saat akan terjadi pergeseran, entah itu waktunya cepat atau lambat pasti akan terjadi pergeseran karena tidak ada pengaitnya. Nah, ini selanjutnya ada jenis-jenis sirkonektor. Itu yang A merupakan gambar sirkonektor model stud yang seperti gambar tadi yang pertama kita bahas. Lalu yang kedua ada sirkonektor tipe kanal, yang ketiga ada spiral, lalu yang terakhir sirkonektor siku. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah contoh soal. Ini kita akan membahas gedung bangunan pada contoh gambar yang tadi. Di sini terdapat data yang sudah didapatkan sebagai contoh soal dengan panjang baloknya yaitu 6 meter, lalu jarak antar kolomnya 1,5 meter, lalu mutu beton yang dipakai di sini 25 MPa, sedangkan mutu bajanya 260 MPa dengan tebal plat 150 mm atau sama dengan 0,15 meter. Lalu di sini modulus elastisitasnya menggunakan didapati rumus 4700 dikali akar 25 dengan mendapatkan hasil 23.500 MPa, lalu dijadikan ke Newton meter. Newton milimeter persegi yaitu menjadi 23.500 Newton milimeter persegi. Lalu tegangan ultimate-nya di sini didapati 410 MPa. Lalu di sini menggunakan profil baja IWF 150 x 75 dengan spesifikasi yang sudah ditunjukkan di situ, yaitu memiliki atau tinggi profilnya 150 dengan TW itu yang di sininya itu 5 mili, lalu R 8 mili, B 75 mili, lalu TF yang di sini itu 7 mili, lalu ada A 17,85 cm persegi dengan berat 14 kg per meter, lalu RX-nya yaitu 666 cm pangkat 4, lalu RY 49,5 cm pangkat 4, lalu IX didapati di sini 6,11 cm, IY lalu IY 1,66 cm, SX-nya itu 88,80 cm pangkat 3 dengan ZX 101,83 cm pangkat 3. Ini merupakan tabel yang dibutuhkan untuk mengetahui spesifikasi baja yang digunakan, yaitu sudah digarisbawahi warna merah ini dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan pada tabel baja ini. Yang pertama kita lakukan adalah cek kekompakan penentang pada bagian sayap, yaitu didapati rumus lambda yaitu sama dengan B per 2TF, itu didapati nilai 75 per 210. Lalu dengan mendapatkan nilai hasil 5,36. Lalu lambda P yaitu mendapatkan rumus 170 per akar FY, 170 per akar 250, yaitu mendapatkan hasil 10,75. Karena lambda lebih kecil dari lambda P, maka penapangnya di sini dikatakan kompak. Lalu pada bagian badan itu kita melakukan perhitungan. Yang pertama mendapatkan nilai H itu 150 dikurangi 2 kali 7 dikurangi 2 kali 8 dengan hasil 120 mm. Lalu pada badannya didapati juga rumus lambda yaitu H per TW yaitu 120 per 7 dengan hasil 24
Lalu lambda P yaitu 1680 per akar FY, yaitu didapati nilai 1680 per akar 250 mendapatkan hasil 106,2. Karena di sini lambdanya lebih kecil daripada lambda P, maka penambangnya juga dikatakan kompak. Lalu menentukan PNA atau plastik netral aksis. Di sini kita mencari nilai BE. BE yang digunakan nantinya yang terkecil. Yang pertama ada BE ini, dapat nilai dengan rumus 1/5 dikali panjang baloknya, yaitu dengan hasil 1,2 meter. Lalu yang kedua ada BE, sama dengan jarak antar baloknya 1,5 meter. Lalu ada nilai B yang 3 di sini, 4 kali tebal plat atau balok pinggir, yaitu 4 kali 0,15 dengan hasil 0,6 meter. Karena B yang digunakan yang terkecil, maka B yang digunakan adalah 0,6 meter atau 600 mm. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan PNA, masih sama dengan yang tadi. Kita lanjutkan, kita mencari nilai XPL. XPL di sini sama dengan nilai A, yaitu A besar FY per 0,85 FCPE sama dengan didapati nilai 40,14 dikali 100 dikali 250 yang nantinya dibagi dengan 0,85 dikali 25 dikali 600. Dapat hasil di sini 35 mm. TP-nya yaitu 150 meter, maka XPL berada di dalam platnya. Ini terdapat gambarnya. Nilai PNA-nya di sini. Okay, next. Lalu selanjutnya adalah menghitung kuat momen. Kuat momen di sini MN atau kuat momen nominal. MN sama dengan MP, yaitu AS kali FY kali H per 2 tambah TP kurang A per 2. Itu dimana di sini dapat sudah angka-angka yang sudah dimasukkan, yaitu AS kali FY sama dengan 120 per 2 ditambah 150 dikurangi 35 per 2. Dengan hasil mendapatkan di sini 85.903.125. Itu dalam satuan Newton milimeter. Lalu dijadikan ke kilo Newton meter dengan hasil 85,903125. Lalu selanjutnya menghitung momen nominal reduksi. Faktor reduksi MN sama dengan faktor reduksi kali MN, yaitu dengan nilai 0,85 ini faktor reduksinya dikali MN 85 ini tadi yang sudah kita hitung 85,903125, itu didapati hasil 73,0765 kN. Lalu MU di sini yang sudah didapatkan yaitu sebesar 10,76 kN. Karena MU-nya lebih kecil dari faktor reduksi MN, makanya balok komposit di sini dikatakan aman. Selanjutnya menghitung shear connector, kuat geser shear connector atau QC, diameternya yaitu 16 mm. Lalu ASC-nya di sini didapati rumus seperempat pi diameter kuadrat, yaitu seperempat kali pi kali 16, ini diameternya 16 kuadrat, yaitu dengan hasil 201,061 mm. Selanjutnya kuat geser shear connector QC sama dengan 0,5 dikali ASC dikali akar FC dikali EC, yaitu dimasukkan nilai tadi 0,5 dikali 201,061 dikali akar 25 dikali 23.500. Dari sini didapatkan nilainya yaitu 77.055,5255 Newton. Lalu menghitung ASC dikali Fu-nya tadi dikali tegangan ultimate-nya. Di sini 201,061 dikali 410 didapati hasil 82.435,3912 Newton.
Di sini syaratnya yaitu DJ lebih kecil atau sama dengan ASC dikali FU. Terus di sini sudah memenuhi syarat, yaitu di sini makanya dituliskan memenuhi atau sudah oke. Lalu menghitung circuit connector yang selanjutnya, yang dihitung selanjutnya adalah gaya geser horizontal VH sama dengan A kali WF dikali FI. Masukkan nilai 17,85 kali 100 dikali 250, sehingga mendapatkan hasil 446.250 Newton. Lalu VH 0,85 dikali FC dikali PI dikali A, yaitu 0,85 dikali 25 dikali 600 dikali 39,352. Lalu mendapatkan hasil akhir 446.250 Newton. Lalu jumlah shear konektor atau N yang digunakan. Di sini N rumusnya VH per DJ, yaitu dimasukkan saja hasil perhitungan yang tadi 446.205 itu 4.462.500 per 77,055 dengan hasil 5,79, maka dibulatkan menjadi 6 buah untuk setengah panjang baloknya. Maka untuk satu baloknya yaitu 12 buah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih.